Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Putri Rusli SPD, tempat tugas SDN 1 Negeri Olo Gading, CGP Angkatan 2 Kota Bandar Lampung. Dengan fasilitator Ibu Suharni MPD, pengajar praktik Ibu Deva Oktaviani SPD, dan Kepala Sekolah Bapak Rusmedi SPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas modul 2.3 pokok bahasan 2.3.A.7 demonstrasi kontekstual praktik coaching dalam komunitas sekolah. Seperti yang kita ketahui, coaching adalah hubungan kemitraan. Coach menuntun coach mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Coach mengarahkan coach membuat keputusan sendiri dan menggali potensi yang ada dalam diri coach. Berikut adalah praktek coaching dalam komunitas sekolah dasar Negeri 1 Negeri Olo Gading dengan coach saya sendiri Ibu Rahayu Putri Rusli dan coach rekan saya Ibu Umi Yuli Astuti dengan menggunakan model Tirta. Seperti yang kita ketahui, T merupakan tujuan utama, I identifikasi, R rencana aksi, dan TA tanggung jawab. Ikut sinopsis kasus yang dialami Bu Umi. Bu Umi sedang bingung memikirkan salah satu murid yang terkadang tidak mengikuti pembelajaran secara daring, sehingga Bu Umi membuat janji dengan Bu Rahayu melalui WhatsApp untuk diskusi secara virtual terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Assalamualaikum Bu Ayu, apa kabar Bu Ayu? Waalaikumsalam Bu Umi, alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabar Bu Umi? Alhamdulillah Bu, baik juga. Ini nih Bu, semenjak PPKM komunitas kita ini terbatas ya Bu ya. Jadi Iya, serba ini mau ketemu juga susah ya, mau cerita-cerita sama Bu Ayu sebenarnya saya ini Bu. Maaf ya Bu ya, saya minta waktunya sebentar aja buat dengerin curhatan saya. iya Ibu Umi, nggak apa-apa. Pantesan saya sepertinya melihat Bu Umi itu seperti ada yang dipikirkan. Boleh Bu Umi, Bu Umi ingin cerita apa? Iya Bu, memang ini pada masa pandemi ini saya sebenarnya juga bingung sih terkait murid-murid ini loh Bu. Kan mereka ini selama pembelajaran daring susah gitu untuk mengikuti pembelajaran karena banyak faktor ya Bu ya. Ada yang terkendala kuota, ada yang gawai, gawainya nggak ada misalnya gitu Bu. Lalu kadang mereka itu membagi waktu karena HP-nya barengan dengan saudaranya, atau kadang ada juga yang punya gawai cuman dibawa orang tuanya kerja gitu Bu. Jadi ya itulah Bu masalah saya ini selama pandemi ini Bu. Iya, memang selama pandemi ini baik guru, murid, orang tua saling beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Tapi namanya pandemi ya kita harus menerimanya, namanya ujian ya Bu ya dari Iya Allah Bu. Subhanahu wa taala. Jadi Iya. Bu, sebelum kita melanjutkan obrolan kita pada hari ini, sebenarnya harapan Bu Umi dari obrolan kita ini apa? Iya Bu, saya ini kan tujuannya mudah-mudahan nih dengan saya curhat cerita sama Bu Ayu bisa dapat solusi nih Bu dari masalah yang saya hadapi dengan anak-anak. Mudah-mudahan juga anak-anak bisa lebih semangat belajarnya walaupun lewat daring seperti ini Bu. Dan saya juga bisa membangkitkanlah motivasi mereka sama seperti ketika belum ada pandemi ini Bu.
Iya, benar sekali ya, Bu. Sebagai guru, kita itu harus banyak strategi untuk menghadapi situasi seperti ini. Selain dari itu, sebenarnya apa sih yang Ibu rasakan terkait kebingungan Ibu terhadap situasi pandemi seperti ini? Iya Bu, ya itulah jadinya saya ngerasanya ya sedih lah Bu ya. Anak-anak belajarnya nggak maksimal jadinya, khawatir mereka ketinggalan pelajaran kan. Apalagi dalam suasana pandemi ini semuanya terbatas, mau bergerak dikit ya masih PPKM kan, belum bisa Iya. kemana-mana kitanya Bu, gitu. Iya, saya paham sekali perasaan Ibu. Memang sebagai guru, kita itu memiliki empati terhadap anak-anak didik kita, belum lagi orang tua yang kita hadapi ya, Bu, ya. Iya Bu. Jadi, ada lagikah yang Ibu rasakan terkait ketidaknyamanan, yang Ibu alami selama pembelajaran, daring seperti ini, Bu? Ya Bu, ya itu selain dari yang saya ungkapkan tadi, ada beberapa juga yang menjadi kendala, misalnya dari sumber daya wali murid kita kan ya Bu ya, yang background-nya itu beragam, terkendala juga dari faktor ekonomi mereka gitu. Lalu tidak semua murid itu wali murid itu bisa membimbing anak-anaknya selama di rumah. Mereka kan belum tentu bisa menggunakan gawai. Kadang juga mereka itu ya namanya mungkin background-nya bukan guru ya Bu ya. Jadi Iya, walaupun benar ngajar sekali. anaknya sendiri kadang emosinya nggak terkontrol gitu. Jadi mereka juga sering sih curhat sama saya. Katanya, Bu kalau di rumah itu malah jadi pening mamahnya gitu. Jadi kadang mereka harus kejar-kejaran waktunya gitu untuk bekerja, untuk mengurus rumah, belum lagi nanti untuk membimbing anak-anaknya belajar gitu. Jadi ya mungkin jadi menguras emosi mereka juga gitu, Bu. Benar sekali apa yang Bu Umi katakan. Memang kita sebagai guru harus dapat memiliki rasa empati terhadap wali murid. Sebenarnya apa yang Ibu ceritakan ya itu yang kita alami saat ini ya Bu ya. Iya, Dari sumber daya manusia yang beragam, keadaan mhm, ekonomi yang beragam, kemudian belum lagi hambatan-hambatan yang ditemui oleh seorang guru. Nah, iya. kemudian dari cerita yang Ibu ungkapkan tadi, sebenarnya apa yang ingin Ibu lakukan terhadap, anak didik Ibu, supaya hambatan-hambatan yang Ibu temui itu dapat teratasi? Iya Bu, pengennya sih saya sih ini nanti pengen mencoba untuk melakukan pendekatan lagi ya Bu ya, kepada wali murid dan juga ke anak-anak terkait kedisiplinan mereka gitu. Jadi biar belajarnya itu tetap disiplin walaupun daring gitu Bu. Iya, benar sekali, Bu. Jadi dalam keadaan apapun, kedisiplinan itu yang utama ya, Bu, ya. Mhm. Apalagi Bu Umi memegang kelas 1. Iya Tentunya Bu. dalam suasana sebelum pandemi, kelas 1 itu lagi antusias-antusiasnya ya, Bu, ya, Iya dalam Bu, belajar. biasanya mereka kan Iya, ceria gitu Bu dalam jadi belajar. berbeda banget ya, Bu, ya, dalam suasana pandemi Mhm. seperti ini. Iya. Seperti 180 derajat Iya terbalik benar Bu. ya, Bu, ya. Mhm. Jadi baik murid, guru, orang tua benar-benar beradaptasi, memahami keadaan dan situasi seperti ini. Saya rasa mungkin anak murid itu sangat rindu dengan Iya. sekolahan. Begitu juga dengan kita yang sangat Mhm. merindukan sekali bertemu dengan anak-anak secara langsung. Iya Bu, kangen Bu sama anak-anak Iya, ini. iya benar, Bu. Saya juga sebenarnya kangen, Bu, dengan mereka. Mhm. Tapi ya namanya kita lagi mendapatkan ujian, kita juga sudah berusaha dengan melaksanakan vaksin, mengikuti Iya. prokes sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga saja, corona ini lekas berlalu ya, Bu, ya. Iya Bu, Mhm, mhm. iya. Bagus sekali, rencana yang akan Ibu lakukan. Kemudian, dari rencana-rencana yang akan Ibu lakukan itu, eee, apa yang akan Ibu lakukan kepada wali murid atau kepada murid agar rencana-rencana Ibu itu dapat, terlaksana?
Iya Bu, nanti sih pengennya saya mau melakukan sosialisasi nih ke wali murid. Ya walaupun secara virtual mudah-mudahan nanti bisa melakukan pendekatan lebih intens lagi sama wali murid Bu. Dan selama virtual itu juga nanti mau saya jelasin untuk langkah-langkah penggunaan aplikasi yang nantinya akan saya gunakan dalam daring. Lalu juga saya akan menyiapkan materi pembelajaran yang dibutuhkan untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring gitu Bu. Karena kan ya tahulah kita Bu ya, nggak semua siswa punya gawai gitu Bu. Jadi kita harus bisa mengakomodir mungkin yang punya gawai dan juga yang tidak punya gawai gitu. Jangan sampai yang tidak punya gawai tidak bisa mengikuti pembelajaran. Lalu nanti juga saya akan membuka sesi pertanyaan yang seluas-luasnya ke wali murid, biar saya bisa memfasilitasi mereka semua dengan maksimal gitu, Bu. Oh, rencana yang bagus itu, Bu. Benar sekali apa yang Ibu ungkapkan gitu. Karena dengan sumber daya manusia yang beragam tadi, dengan Ibu memberikan penerapan atau contoh-contoh penggunaan aplikasi, mungkin itu sangat membantu wali murid untuk mendampingi anak-anak di rumah. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa sumber daya manusia itu kan beragam ya Bu ya. Iya Bu. Belum lagi hambatan-hambatan yang ditemui wali murid, baik itu penggunaan gawai, atau gawainya ada tetapi menggunakannya belum bisa, Iya. atau kuota yang tidak ada. Nah Itu itu semua Bu. itu semua kan tidak dapat kita paksakan ya Bu ya, Iya. tetapi ada segi kebijaksanaan kita sebagai guru untuk memahami keadaan mereka gitu kan. Iya Bu. Karena kita juga harus seperti memahami lingkungan sekolah kita ya Bu ya. Iya Kita Bu. tidak bisa iya benar Bu, kita tidak bisa menyamakan situasi lingkungan sekolah kita dengan sekolah di luar sana. Iya. Jadi menurut saya sangat bagus rencana Ibu itu untuk Ibu laksanakan. Bisa ya Bu ya nanti Iya ya. Bu, bagus sekali Bu gitu. Jadi untuk mewujudkan rencana tersebut, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana-rencana Ibu itu dapat terwujud? Ya nanti sih mungkin insya Allah di awal bulan September mungkin ya Bu ya, saya akan membuat jadwal untuk melaksanakan rapat virtual itu bersama wali murid. Jadi nanti biar bisa ketemulah maunya saya dengan maunya wali murid itu Bu, jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi gitu Bu. Kemudian saya juga akan mempraktekkan nih bagaimana cara penggunaan aplikasi yang dibutuhkan anak-anak, agar nanti wali murid ketika di rumah juga bisa membimbing anak-anaknya gitu. Jadi anak jangan langsung dilepas aja gitu pegang gawainya, apalagi kan banyak dampak buruk juga sih, walaupun ada manfaatnya juga dampak buruk dari gawai kan juga banyak gitu. Jadi agar orang tua bisa mendampingi siswa untuk menggunakan aplikasinya, jadi dapat memonitor kegiatan anak-anak gitu. Terus maunya sih nanti juga saya mau memotivasi wali murid dan juga anak-anak dalam menghadapi pandemi ini, bahwa walaupun pandemi ya belajar harus tetap bagus pelajarannya, jangan sampai terlena anak-anak karena tidak sekolah, tidak belajar di sekolah, nanti mereka jadi terlena ya Bu ya. Iya, benar sekali ya Bu ya. Jadi sangat bagus sekali apa yang akan Ibu lakukan. Jadi meskipun dalam suasana daring seperti ini, kita juga tidak lupa ya Bu ya, tetap nasihat kepada anak-anak untuk mengingat Allah, kemudian untuk disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas, dan itu semua tidak terlepas dari kerjasama kita sebagai seorang guru dan wali murid. Nah, yang bisa memantau di rumah ya wali murid, karena pada saat ini pembelajaran masih dalam suasana daring gitu ya Bu ya. Jadi komunikasi antara guru dan wali murid itu sangat membantu sekali dalam pelaksanaan atau pembelajaran daring ini agar berjalan dengan maksimal, sehingga tujuan kita itu dapat tercapai gitu. Jadi dalam pembelajaran daring ini seperti apa yang Ibu katakan tadi, anak-anak tidak hanya dilepas dengan memberikan gawai, tetapi
Iya, tetapi, wali murid atau orang tua dari murid tersebut harus bisa memonitor apa yang dilaksanakan atau yang dilakukan murid tersebut dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena bisa saja murid kita, menyalahgunakan gawai tersebut, Nah, misalnya itu yang saya takutin, Bu. gitu, atau komunikasi dengan kawannya di saat jam pembelajaran gitu ya, Bu, ya. Jadi Iya, Bu. banyak faktor yang harus, sama-sama dimonitor oleh guru dan, wali murid gitu. Jadi, dukungan seperti apa sih yang Ibu harapkan agar rencana-rencana Ibu itu dapat berjalan dengan baik? Iya, Bu, dalam menyusun rencana itu sih saya mengharapkan adanya dukungan dari berbagai pihak ya, Bu, ya. Dari Bapak Kepala Sekolah kan selaku penanggung jawab dan pimpinan di sekolah kita. Tentunya kan kalau kita berjalan sendiri kan ya harus ada izin dari beliau juga ya, Bu, ya. Iya, betul. Lalu, saya juga perlu adanya kolaborasi nih, Bu, dengan teman-teman sejawat, Bu, agar bisa melakukan refleksi untuk meningkatkan kemampuan saya gitu. Jadi mungkin dari yang kemarin saya lakukan, apa aja sih kekurangannya, ya sehingga nantinya mungkin mudah-mudahan dengan masukan-masukan dari teman-teman, saya bisa memperbaiki nih, apa-apa saja yang kurang dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Wah, benar sekali, Bu, sangat bagus sekali rencana Ibu itu. Benar apa yang Ibu katakan. Jadi bagaimanapun kepala sekolah itu adalah pimpinan kita ya, Bu, ya. Iya, Bu. Jadi, penanggung jawab, kemudian, kepala sekolah juga memberikan motivasi kepada gurunya agar, pembelajaran, kegiatan belajar mengajar itu dapat terlaksana dengan baik. Seperti apa yang Ibu katakan, kolaborasi dengan rekan sejawat itu memang sangat diperlukan karena sebagai refleksi bagi diri kita dan tanggapan orang lain melihat, kita dalam mengajar, karena saran, kritik dari mereka itu sangat dibutuhkan oleh seorang guru untuk memperbaiki apa kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan saat kita mengajar. Kemudian juga mungkin ada hal lebih dari kita ketika kita mengajar murid itu dapat jadi teladan sesama antar rekan gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi loh rencana Ibu itu sangat baik sekali gitu untuk kegiatan belajar mengajar pada suasana daring seperti ini gitu. Iya, Bu. Jadi saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan. Bisa ya, Semoga Bu, ya, untuk ya, rencana itu dilaksanakan ya, Bu, ya? iya. Iya benar sekali Bu, semoga saja ketika Ibu melaksanakannya, semuanya dapat, berjalan dengan baik tanpa ada hambatan gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Memang dalam suasana seperti ini terkadang apa yang akan kita laksanakan pasti saja kita menemui hambatan-hambatan, tetapi semoga Ibu dapat mengatasinya karena saya yakin dari penjelasan-penjelasan yang sudah Ibu ungkapkan tadi, itu sesuai dengan langkah-langkah atau strategi yang sistematis untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Ibu terkait pembelajaran daring seperti ini. Jadi sangat bagus sekali loh Bu untuk Ibu laksanakan begitu. Ya, mohon dukungan dari Bu Ayu juga makanya nih saya kan biar Bu, iya, mudah-mudahan pasti. nanti bisa dibantu lagi sama Bu Ayu ya, Bu, ya? Iya, benar sekali Bu. Jadi kita saling komunikasi ya Bu ya, Iya, Bu. saling diskusi untuk perbaikan-perbaikan atau pembenahan kegiatan belajar mengajar kita dalam suasana daring seperti ini. Semoga saja ya corona ini lekas berlalu ya Bu ya. Jadi Amin, kita iya, Bu. dapat tatap muka kembali dengan anak-anak. Iya, iya. Karena jujur saja saya pun sebenarnya rindu sekali dengan anak-anak. Rindu dengan aktivitas seperti Iya, Bu. biasa ya Bu ya. Sudah lama kita juga tidak melaksanakan upacara yang menumbuhkan Iya, rasa Bu. nasionalisme kepada anak-anak gitu. Kemudian sudah lama juga kita tidak bergotong royong bersama seperti Jumat bersih yang Iya, kita Bu. laksanakan. Iya. Iya, banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang kita rindukan tentunya ya Bu ya. Iya. Iya.
Benar sekali, Bu. Jadi, Ibu harus tetap semangat, Ibu harus yakin, harus percaya diri. Semoga saja anak-anak didik Ibu, setelah Ibu melaksanakan, rencana-rencana Ibu tadi, dapat mengikuti pembelajaran, dengan baik, kemudian Iya. dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal, mereka dapat menggunakan gawai dengan bimbingan orang tuanya di rumah gitu kan, sehingga Iya. terlihat prestasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru dan orang tua. Ya, jadi seperti itu sih Bu, menurut saya gitu, tanggapan saya terhadap rencana yang akan Ibu Umi laksanakan. Iya, Bu Ayu, terima kasih banyak nih udah mau dengerin curhatan saya, udah memberikan saya semangat lagi nih jadinya nih, jadi lebih termotivasi lagi nih. Mudah-mudahan nanti anak-anak saya di kelas bisa lebih semangat lagi belajarnya walaupun di masa pandemi, lalu hasil belajar mereka juga nanti semoga bisa lebih memuaskan lah gitu daripada yang kemarin-kemarin gitu. Terima kasih ya Bu Ayu ya sudah mau mendengarkan curhatan saya ini. Jadi saya Iya, juga mendapatkan sama-sama Bu solusi Umi. nih. Iya, sama-sama Bu Umi ya. Semoga semua rencana Ibu tadi dapat berjalan dengan baik, kemudian terjadi perubahan pembelajaran, anak-anak lebih disiplin, orang tua dapat bekerja sama dengan guru, sehingga prestasi anak dapat meningkat sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu diharapkan orang tua ataupun guru. Tentunya semua itu tidak terlepas ya Bu ya dari bimbingan guru dan komunikasi antara guru dan orang tua karena kita saling keterkaitan ya Bu ya. Tetap semangat Ibu, terus tingkatkan lagi rasa percaya dirinya. Saya yakin Bu Umi pasti bisa melaksanakan rencana-rencana itu dengan baik. Jadi tetap semangat, optimis, pasti bisa. Amin. Ya, terima kasih ya Bu Amin. Ayu ya. Sama-sama ya Bu Umi ya, tetap semangat Ya, pokoknya pasti bisa. oke Baik Ibu deh. Umi, semoga dapat dilaksanakan dengan baik ya rencana-rencananya. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu Amin. Ayu. Sama-sama Bu Umi, Ya, terima kasih assalamualaikum. ya sudah mempercayai saya untuk menjadi pendengar curhat Bu Umi. Iya Bu. Waalaikumsalam Bu Umi, terima kasih ya. Iya Bu, sama-sama. Makasih juga Bu. Iya, sampai ketemu Bu Umi. Ya Bu Ayu, sampai jumpa lagi. Iya.